Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore berarti ini. Jam Siap. akhir Pak Nova ya di kelas kalian ya? Ya, Pak. Di jam ini. Oke. Untuk hari ini. Kemarin terakhir kita membahas soal Permasalahan yang ada di lingkungan yang ada di lingkungan sekolah atau kelas kalian masing-masing ya. Oke. Iya, kemarin sudah dinotolan sama Paranisa ya. Nara. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang berkah barokah. Amin. Kita saat ini dan nanti ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sebelumnya sudah mau Pak Noval repotkan lagi, Pak Noval panggil lagi untuk berkumpul di sini lagi di konseling kelompok ya, melanjutkan yang kemarin ada beberapa topik yang sudah kita bahas bersama-sama. Kemarin ada yang masih ingat enggak topiknya apa saja? Jam kos. nyontek Jam kos. ekstrakurikuler. Ini berbeda tempat duduknya ya Pak Nova, jadinya lupa lagi. Iya. Kemarin itu yang menyampaikan pertama kali dari Dari Alfian. dari Alfian. Alfian kemarin apa ya? Tanggung jawab. Jam Jam kosong. Jam kosong. Yang membawa kerugian bagi para siswa yang berpikir terbuka dalam pembelajaran. Iya. Oke, bagus. Terus habis Alfian kemarin sebelahnya Arya ya? Iya. Masih sama ini. Pokoknya sudah mulai akrab. Berdua. Brother best. Oke, kemarin Arya peran guru dalam mendidik siswa. Ya. Yang masih kurang ya. Ya. Oke, terus kemarin sebelahnya Arya Dwi kemarin tentang ekstrakurikuler yang akan kita bahas nanti ya, kurangnya efektivitas ekstrakurikuler dan guncangan potensi dalam diri siswa. Oh, bagus. Terus habis Dwi kemarin Reno kemarin bahas apa ya, No? Ketegasan peraturan yang mengikat dalam sekolah. Bagus, No. Itu juga bisa, No, dimasukkan untuk yang di ekstrakurikuler yang nanti kita bahas, ya. Terus habis Reno kemarin ada Adisti dulu berkaitan dengan minat bakat dalam memilih menentukan jurusan ke perguruan tinggi. Bagaimana cara mengetahuinya? Juga. Terus habis Adisti kemarin ada jadi kemarin apa nih? Kontak. Contoh menyebutkan bagian dalam beberapa individu ya. Terus terakhir kemarin ada Farah. Tanggung jawab dalam diri internal individu masih cukup kurang dalam penentuan minat bakat. Oke. Untuk hari ini kita berarti membahas soal ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler ini kan banyak hal yang mungkin bisa kita bahas. Ya, kalau kemarin untuk Dwi itu membahasnya berkaitan dengan kurangnya efektivitas ekstrakurikuler dan potensi dalam diri siswa. Di sini mungkin bisa kita bahas untuk cara pengembangan potensi yang ada pada diri kita masing-masing ya. Jadi mungkin dari pengembangan potensi yang ada pada diri kita nanti bisa kita sharekan kepada teman-teman kita yang lain. Ya. Untuk hari ini kok Pak kayak merasa ada yang asing ya, ada yang baru ya? Iya. Ya? Ada tamu baru. Kemarin berangkat. Iya. Yang paling sibuk Pak. Paling Aktivis sejati. Oke, berarti kita berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Iya. Biar kita kenal. Yuk, silahkan, Tok. Tak kenal maka tak. Kenal kita. Tak kenalan. Tak. Oke. Baik, Pak Noval, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Miftahul Jana dari kelas 12 MIPA 5. Nama panggilan saya biasa disebut Jana atau MG. Untuk alamat rumah saya berada di Desa Karangbener, RT 2 RW 3 di Kecamatan Bae. Untuk hobi saya
Tadi sebenarnya nggak punya hobi, tapi tadi baru menyimpulkan ternyata hobi saya adalah beraktivitas. Weh, Beraktivitas. Ya, Hobi beraktivitas. Beraktivitas. ya. Terima Itulah. kasih, Pak. Organisasi. Eh, Lanjut, Jena. Ya, lalu untuk motivasi hidup saya adalah siapapun bisa menjadi apapun. Wes. Siapapun bisa menjadi Apapun. apapun. Contohnya, Maaf, untuk mungkin anak petani bisa menjadi dokter, atau mungkin yang malah menjadi anak dokter tidak menjadi Dokter. ya nanti malah kayak intinya roda itu berputar, jadi siapapun bisa menjadi apapun. ya, Pak Nova sedikit menambahi juga ya dari tadi moto hidup ya, Jena, Ya. tadi ya, moto hidupnya ya. Roda, selain roda itu berputar, hidup kita itu sebetulnya juga seimbang loh. Ya, seimbang dalam arti ya memang kita kadang merasa sedih, tapi kadang juga kita pasti merasa senang, bahagia ya. Jadi jangan dominan ke satu hal saja. Ada kalanya kita memang harus berpikir kritis, ada kalanya juga kita harus berpikir secara logis. Ya, sama halnya seperti kalian, kadang juga muncul sifat kekanak-kanakan kalian, tapi juga harus diimbangi dengan berpikir secara dewasa. Orang hidup itu memang harus seimbang. Ya, otak kiri ada otak kanan. Ada yang tahu fungsi dari otak kanan dan otak kiri? Tak kiri. Berpikir kreatif lebih ke kiri ya, Rino ya? Ya. Jadi kalau kanan lebih ke Seni musik. pengetahuan, Betul. lebih ke pengetahuan. Betul sekali. Ya, jadi orang hidup itu memang seimbang. Jadi kalau orang yang isinya hidupnya cuma sambat-sambat saja, berarti tidak seimbang. ya, tidak seimbang, betul. Selain tidak seimbang, kira-kira apa ya? Fungsi nggak itu. Nah, berarti ada yang salah dari kedua otaknya. Ada salah satu yang tidak Berfungsi. dengan Baik. ya. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang isinya sambat-sambat saja, berarti orang tersebut memiliki Gangguan jiwa. kecenderungan berpikir yang berbeda, Gangguan otak. pengembangan otak kiri dan otak kanan yang berbeda. Kira-kira Jana untuk hari ini siap untuk ikut meramaikan, istilahnya kemarin teman-teman sudah sepakat untuk membahas berkaitan dengan ekstrakurikuler. Jadi di sini nanti kita bisa membahas mungkin berkaitan dengan pengertian ekstrakurikuler itu seperti apa dulu. Terus nanti bisa mulai membahas dari apa ya? Tujuan dari ekstrakurikuler itu seperti apa? Kegunaan ekstrakurikuler kalian mengikuti ekstrakurikuler itu seperti apa? Terus manfaat yang kalian rasakan ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler itu seperti apa? Tuh. Bisa nggak kira-kira nanti saling disaringkan antara satu teman dan teman yang lain? Jadi nanti di sini Pak Noval pengen di antara kita semua, kalau nanti ketemu sama adik kelas yang masih bingung untuk menentukan tujuan ekstrakurikulernya apa, kita bisa memberikan saran yang terbaik untuk adik kelas tersebut, dan juga bisa istilahnya memecahkan permasalahan dari adik kelas tersebut. Jadi kita bisa membantu adik kelas kita untuk menentukan istilahnya ekstrakurikuler mana yang terbaik buat dirinya. Ya, tapi kembali lagi yang menjalankan itu adik kelas kalian. Jangan kalian berikan pengaruh untuk menyukai ekstrakurikuler yang sesuai dengan apa yang kalian sukai. Apalagi dengan paksaan. Nah, apalagi dengan paksaan. Itu bisa mau langsung dimulai atau mau berpikir dulu? Gas. 1 menit, 2 menit, atau langsung gas? Gaspol rem. Langsung gas mau dari siapa kira-kira yang ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan ekstrakurikuler? Anak baru. Dari Jana dulu. Ya, Pak Nova kemarin kan sudah bilang untuk tujuan dari konseling kelompok ini itu untuk istilahnya mengembangkan kepribadian kalian. Ya, yang pertama
Terus menunjang perbaikan dalam diri kalian. Yang ketiga, membentuk karakter kalian. Ya, mungkin dari ketiga aspek tadi yang Pak Noval sebutkan bisa disisipkan ke dalam istilahnya apa ya, yang ingin kalian sampaikan nanti. Betul. Yuk, mau dimulai dari siapa dulu? Mau tunjuk-tunjukkan Alfian, Pak. atau Alfian, Pak. Ini kan saya Kemarin kan saya menyesuaikan. kemarin kan saya udah awalan, masa awalan lagi gitu kan Pak. berarti kemarin Farhanisa sudah, Farah sudah untuk awalan, perkenalan. Terus dari Alvin. Alfian kemarin sudah awalan untuk itu ya, Yan, ya? Iya. Untuk topiknya, keluhannya ya, seperti apa. Terus kemarin juga sudah Dwi yang menyampaikan materi yang ingin dibahas bersama-sama. Berarti di antara selain dari ketiga itu, Kelihatannya Arya yang paling siapa? Iya, Pak. kalau dimulai dari abjad nama panggilan, Adong, A, Alfian. Kan panggilan Disti. aku berarti tak mau D, Reno, Arya dulu, ya, bukan. Arya, berarti Arya dulu, setelah Arya, Alfian. A. Alfian, Disti. Farhanisa, sama Fajar terakhir mengungkasnya. Ya, berarti Arya dulu, Disti, Denis, Reno, Alfian, Farhanisa, Jana. Jana. Gitu. Ya, oke, siap. Kecuali ekstrakurikuler. Nggak apa. Pengertian menurut ekstrakurikuler yang kamu ketahui dulu enggak apa-apa. Ya, jadi nanti saling melengkapi, kita bisa saling istilahnya apa ya? Sharing satu sama lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekstrakurikuler menurut saya itu adalah ekstra tambahan yang diadakan di sekolah. Biasanya digunakan untuk mengembangkan minat bakat para siswa. Jadi nggak cuman akademik aja di pelajaran, tapi juga minat yang di luar akademik seperti futsal, sepak bola, dan lain sebagainya. Untuk ikut ekstrakurikuler itu dapat melatih tentang kerjasama. Jadi dalam ekstrakurikuler bukan cuma satu anggota, tapi ada 2 atau lebih. Jadi di situ kita belajar untuk bekerja sama, mensosialisasi agar kita dapat mengembangkan diri kita ke depannya dengan cara kerjasama, sosialisasi dan lain sebagainya. Lebih ke sosialisasi, Iya. berarti ya. Ya, Berarti dari ekstrakurikuler itu tadi kita bisa istilahnya lebih banyak teman dari Banyak teman. sosialisasi kita, banyak kenalan. banyak kenalan. Terus kalau banyak kenalan, banyak sosialisasi seperti itu, impact, tahu maksudnya mana Pak? Impactnya enggak? Apa ya? Bahasa yang bisa kita dapatkan, ya bisa kita dapatkan. Benefit. Nah, feedbacknya, feedback kok ini jauh ya. Gimana ya dari bersosial tadi, kira-kira dari ekstrakurikuler kan kamu jadinya lebih istilahnya jiwa sosial kamu itu lebih tumbuh. Nah, dari itu feedback yang kamu rasakan gimana ya? Dalam diri kita bisa melatih empati tentang perasaan empati, simpati, dan juga lebih percaya diri dalam bertemu dengan orang lain. Nah, gitu ya. Berarti Iya. kurang lebih memang dari situ empati kita lebih terbentuk, lebih istilahnya. Apalagi tadi ya, empati sama simpati. Simpati kita juga bisa lebih bentuk lagi. Ya, bagus ya. Ada lagi yang mau menambahin enggak kira-kira dari Arya? Mungkin ekstrakurikuler yang pernah kamu ikutin apa? Dulu pas SMA nggak pernah ikut apa-apa karena ada Ini kamu pandemi. masih SMA loh, ini kamu masih SMA. Iya, SMA nggak pernah ikut Pak karena itu Kelas 10 dan kelas 10 pernah pilihannya ikut futsal tapi nggak pernah nggak pernah ada aktif. Kelas 11 nggak ada tawaran kayaknya. Gak ada. Nggak ada pilihan. Kelas 12 udah males ikut. Masuk. Kan emang nggak boleh kan. Ya.
Udah fokus untuk yang ke perguruan tingginya ya, Iya. untuk jenjang karirnya. Nah, berarti Oke. tadi yang ingin dicoba kan futsal. Ya, sebenarnya. Gimana ya? Masih ada tanggapan lagi soal Enggak futsalnya? Enggak. Mungkin ekstrakurikuler itu suatu hal baru mungkin yang belum ada di saat jam pelajaran mungkin. Hmm. Di situ ada berbagai macam mungkin bisa memberi pengalaman baru, entah bagaimana tentang tadi seperti kekompakan, terus bagaimana Bersama. berinteraksi dengan orang-orang baru yang belum kita kenal sebelumnya. Ya mungkin cukup itu sih Pak. Hal-hal Itu ya, baru hal-hal baru ya ya. yang ada di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sendiri kan sebenarnya dibagi jadi dua ya. Ya akademik. Wajib Apa, dan wajib dan pilihan. 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 Ya wajib. Untuk di sekolah kalian yang diwajibkan itu Pramuka. Nah, ada yang ikut pramuka? Pramuka. Bantara maksudnya. Iya. Bantara. Kalau yang ketuanya itu apa? Pradana. Pradana. Kalau yang perempuan itu juga sama Pradana. Ya. Pradana sama Putra. Nah, Oke. Pak Novel cuma taunya pemangku adat. pernah Pak? Dulu Hmm. jadi Jadi itu. Pramuka sejati berarti. Nah, Ya. Novel itu udah betah kalau udah mandi ya. Oh, iya. Zaman Pak. Soalnya ya, Pak, ya. Iya. Bung. Kita memang diminta. Nah, coba dari dua ekstra pilihan itu tadi ya, dua ekstra yang wajib dan pilihan. Dari situ kan kita bisa tahu kenapa kok seperti pramuka diwajibkan, terus kok ada pilihan ekstrakurikuler yang lain. Di situ kan memang pembentukan karakter kita bisa ditekankan dari Pramuka. ekstra tersebut. Ya. Iya, Terutama termasuk mungkin pramuka kan kita salah diwajibkan. satunya ya karena diwajibkan. Pramuka itu kenapa diwajibkan ya kira-kira ya? Iya. Wajib. Kalau di pramuka itu yang dulu kamu pelajari apa ya? Dasar Dharma. Iya. Dasar Dharma. Terus yang paling tali temali, baris berbaris, nah Dirikan PBB itu. dan Disiplinan. Disiplinan, Disiplinan. kejujuran. Terus kejujuran juga. Iya, harus jujur ya Pak. Tapi Pak Novel juga suka heran loh kalau sama anak-anak pramuka. Sampai sekarang Pak Novel masih bingung. Ini mungkin bisa pertanyaan buat Denis sama Farah. Kalau antara pembina dan guru, Dipanggil Kak. itu kedudukannya menurut kalian itu lebih tinggi mana? Kakak pembina sama guru. Farah, Kalau Denis, dalam segi apa dulu, Pak? kalau dalam segi struktur organisasi di sekolah, Iya, sama sebenarnya. Sama. sama. Tapi Pak Novel seringnya tuh gini loh. Itu Pak Novel tahu muridnya Pak Novel. Iya. Dan Pak Novel punya teman pembina pramuka juga. Itu kalau misalnya pas Pak Novel lewat sama temannya Pak Novel yang pembina pramuka, itu pasti yang disapa pasti cuma Iya. yang- Saya punya anggota juga. Nah, kenapa kok bisa seperti itu Farah, Denis? Kira-kira. Itu Mungkin- bergantung individu kah? Iya. Atau ada istilahnya dari Tradisi tertentu. seperti itu? Sebenarnya itu kalau misal faktor individu dibilang juga bisa, kalau tradisi mungkin juga bisa, Pak. Soalnya kan kadang kalau dalam sebuah organisasi kan ada kayak tradisi, misal harus kalau bertemu kan nggak cuma sekedar sapa, ada hal yang harus dilakukan misalnya jabat tangan atau apa. Nah, mungkin karena kalau misal dalam keadaan di mana bertemu sama pembina atau guru ya seharusnya sikap dalam individu sama-sama dua-duanya disapa karena kan untuk menunjukkan sopan santun juga etika. Tapi kalau dalam pembina itu mungkin kita juga menyapa sambil melakukan adat atau tradisi tadi. Yang salamannya gini. Oke, terima kasih. Pak Novel memang dulu kurang begitu ikut untuk ekstra pramuka, jadi mungkin kurang tahu untuk seluk-beluk yang di pramuka seperti apa. Tapi memang setahunya Pak Novel, tiap sekolah itu mempunyai tradisi sendiri-sendiri di ekstra kepramukaannya. Beda-beda. Oke, bagus. Itu berarti dari area tadi ya. Terus boleh dilanjut lagi yang kedua tadi? Adisti. Adisti? Saya ekstrakurikuler ya ini. Pengertian dulu ya Pak. Ekstrakurikuler itu kan kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah.
Jadi dilakukan nggak saat pelajaran atau nggak saat jam sekolah lah. Menurut saya ekstrakurikuler itu penting juga Tuhan ya. untuk diikuti para siswa karena ada beberapa manfaat. Salah satunya dapat mengembangkan kemampuan siswa saat mengikuti ekstrakurikuler. Nah, selain itu bisa mengisi kegabutan lah. Wes. Kalau bagi saya mengisi Waktu kegabutan. luang ya. Iya, supaya daripada kan zaman sekarang kan anak muda sering scroll TikTok lah, IG lah, terus buat tren-tren lah. Daripada menghabiskan kuota seperti itu kan mending ikut ekstra juga gitu. Berarti bisa lebih apa ya, Mengisi waktu. tersalurkan Iya, gitu ya. tersalurkan. Tersalurkan dari penyiar. Kreativitasnya juga bisa terbentuk melalui ekstrakurikuler. Terus pengalaman saya mengikuti ekstrakurikuler di bidang kerohanian itu IRMAS ya. Mas, Itu bukan ekstra. Manfaatnya itu besar sekali sih Pak, terutama kayak menambah relasi, terus menambah ilmu agama terutama. satu pertanyaan Pak Noval untuk semua nanti ya ketika Siap. menyampaikan soal ekstrakurikuler. Menurut kalian pentingnya mengikuti ekstrakurikuler itu apa? Sangat penting. Dari Adisti dulu, dilanjutkan tadi dulu, sambil nanti disampaikan pentingnya ekstrakurikuler menurut Adisti seperti apa ya? Gimana saya tadi ya? Sampai di IRMAS itu tadi apa, Alfian? Iya. Nah, tambah Manfaat. ilmu bermanfaat, sosialisasinya juga. Ya, selain menambah ilmu agama juga bisa mengisi waktu luang juga sih Pak itu. Terus pentingnya mengikuti ekstrakurikuler itu penting bagi siswa karena ekstrakurikuler itu kan yang sudah saya bilang awal tadi bisa mengembangkan potensi dan bakat siswa, kemampuan siswa. Sehingga saat mengikuti ekstrakurikuler bakat terpendam atau minat-minat siswa itu bisa terbentuk saat mengikuti ekstrakurikuler. Berarti dari ekstrakurikuler itu bisa menggali bakat yang ada pada diri kamu ya. Selain itu manfaat lain dari ekstrakurikuler itu terutama untuk kelas 12 nih bisa memilih jurusan yang tepat sesuai dari minat dan bakatnya. Jadi nggak bisa dibilang nggak salah jurusan. Jadi bisa terarah. Lebih terarah ya. Oke, bagus sekali dari Disti. Ada yang pengen memberikan tanggapan enggak dari Disti tadi? Dari Disti, dari Titi? Ya, Cukup mewakili. cukup mewakili ya untuk ekstrakurikulernya ya. Terus ya, oke. Berarti dari Disti kita lanjut lagi. Inis. Menurut saya ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah yang harus diikuti setiap siswa untuk mengembangkan minat bakat dan potensi dalam ekstrakurikuler yang diikuti. Ekstrakurikuler ini memiliki banyak dampak dan pengaruh positif bagi siswanya karena dalam ekstrakurikuler ini siswa dapat menumbuhkan karakter yang sesuai dengan ekstrakurikuler yang diikuti. Dan juga dampak positif yang diikuti siswa dalam ekstrakurikuler adalah dapat mengikuti sosialisasi dengan siswa yang lain dengan baik, menambah kekeluargaan, menambah potensi dan pengalaman pastinya untuk agar tidak kan biasanya kan dalam setiap siswa kan ada rasa gabutnya, terus juga dalam mengikuti ekstrakurikuler ini siswa dapat berkreasi, berkreativitas dan berimajinasi
dalam mengikuti ekstrakurikuler. lebih berimajinasi, lebih berapa tadi? Ini Aktif. aktif ya. Pak Noval tuh kadang suka bingung gini loh. Kalau misalnya ada siswa yang bingung pengen nyari, pengen ngambil ekstrakurikuler yang dia sukai. Biasanya kan jadinya dia lebih ke coba-coba. Ya. Aku nyoba ikut ekstra ini, aku nyoba ekstra itu. Tapi ternyata waktu pas ikut ekstra itu, lah kok malah, waduh, kok teman-temannya itu kayak berbeda circle, apa ya bahasanya berarti? Beda Berbeda, frekuensi ya, nah Mas, ya. kayak gitu, berbeda frekuensi dengan kita. Terus langkah yang harus kita lakukan itu bagaimana kira-kira Denis? Beradaptasi dulu sih Pak. Beradaptasi dulu. Ya. Kan kita kan hanya coba-coba awalnya. Nah, terus kita harus beradaptasi dengan baik dulu sama lingkungan yang kita ambil itu. Jadi kita bisa lebih mantep lagi biar enggak asal coba-coba. Ya nggak asal coba-coba ya. Kalau misalnya tadi kita awalnya coba dari coba-coba, terus karena kita sudah mau adaptasi, sudah menikmati, sudah enjoy dengan kegiatannya, ternyata kita cocok. Langkah selanjutnya, Ternyata kita cocok. ya dilanjutkan berarti. Dilanjutkan ya Mas ya. Walaupun awalnya coba-coba, kalau misalnya di awal kita memaksakan diri kita untuk mau, contohnya tadi kan adaptasi. Ya. Semua orang kan belum tentu bisa beradaptasi di lingkungan tertentu. Ya, berarti secara tidak langsung kita akan memaksakan diri kita untuk bisa beradaptasi di tempat tersebut. Ya, kita beradaptasi di lingkungan tersebut dulu. Itu berarti kan kita memaksakan diri kita. Kalau yang awalnya dari kita memaksakan, terus jadinya kita suka, nyaman, itu menurut kalian itu bagus atau enggak? Patut untuk dilakukan atau enggak? Karena itu kan juga Bagus. termasuk tanggung jawab kita udah Pilih memilih hal itu. itu, jadi kita juga harus tanggung jawab sama hal yang udah kita pilih. Nah, itu yang mungkin bisa kita istilahnya Pak Noval sampaikan seperti kalian kalau misalnya memilih perguruan tinggi. Ini Pak Noval melenceng sedikit ya. Siap. Apa ya? Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah masuk di perguruan tinggi yang kalian pilih, kalian juga harus bertanggung jawab di bidang tersebut. Sama halnya seperti kalian ikut di ekstrakurikuler. Ya, kalian ikut di ekstrakurikuler tertentu. Pengen ngambilnya, contohnya ngambil PMR. Awalnya tidak suka, pembinanya galak, dan lain-lain contohnya. Nah, tapi mungkin dari situ, kalau kalian sudah mulai terbiasa, sudah mau memaksakan diri untuk ikut, besok aku pengen jadi perawat toh, saya harus mau tidak mau ya ikut kegiatan ekstra PMR meskipun pembinanya galak. Nah, itu harus tetap kita lalui, harus kita lakukan, ya. Ibarat minggu kemarin Alfian bilangnya apa yang kita memang ditentukan seperti itu. Iya. Kita memang ditentukan seperti itu dulu Baik, Kak. biar dia tahu jalannya nanti ke depan seperti apa. Iya enggak ya? Ya, seperti saya ikut silat dulu emang awalnya terpaksa, Pak. Setelah saya beradaptasi, saya nyaman, saya lanjutkan, ternyata menghasilkan prestasi. Itu malah jadi kebanggaan Iya. tersendiri ya. Iya. Menjadi apresiasi sendiri Iya. buat diri kita dan malah bisa membanggakan sekolah dulu. Iya. Pakai nama sekolah ya. Iya. Nah, pakai nama sekolah dan juga pakai nama orang tua Orang tua juga kan juga membanggakan. dapat banyak benefit. Nah, alhamdulillah sekali. Oke, itu dulu untuk Denis. Cukup? Cukup berarti dari Denis seperti itu untuk ekstrakurikuler pentingnya seperti apa. Lanjut lagi, Rino. Izin menyampaikan pendapat saya. Iya, Menurut saya, agak keras nggak apa-apa, no? menurut saya kegiatan ekstrakurikuler yang namanya ekstra pasti ya tambahan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan tambahan selain dari yang diajarkan di sekolah. Itu juga dilaksanakan di waktu-waktu di luar sekolah juga. Tujuan dari ekstrakurikuler menurut saya juga baik, ya meningkatkan skill kemampuan siswa itu sendiri juga, sekaligus juga menambah kekompakan dalam berekstrakurikuler. Contohnya ekstrakurikuler main bola kan, kekompakan tim juga diperlukan. Lalu juga menambah teman juga, jadi
mungkin kita ikut ekstrakurikuler itu juga menambah teman eh, dari kelas-kelas lain juga. Misalnya kita Seperti ini juga ya, no, ya berarti. kelas kita kan eh, kadang ekstrakurikulernya berbeda. Jadi kita bisa nambah teman juga. Eh, Selain itu manfaat yang didapatkan juga kita bisa memaksimalkan waktu kita juga supaya tidak terbuang percuma juga. Jadi ekstrakurikuler juga mengisi waktu luang kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Manfaat. Oke, berarti pentingnya mengikuti ekstrakurikuler menurut Reno itu bisa menyalurkan energi kita ke hal yang positif ya, no ya. Bisa menyalurkan energi kita ke hal yang positif, jadi bisa lebih terarah menuju ke hal yang lebih baik. Itu no ya. Ya. Mungkin oke, dari Reno bagus. Terus dari Reno tadi lanjut ke Aryan. Saya sudah. Aryan sudah. Aryan. Nah, Mungkin udah dibahas semua. iya enggak apa-apa. Jadi kan menurut pribadi kamu sendiri itu seperti apa? Manfaat dari yang kamu rasakan sendiri kan juga berbeda-beda ya. Ya, karena emang saat saya memasuki masa-masa SMA ini kan pandemi gitu ya Pak. Jadi ya belum bisa merasakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah Benar-benar. ini. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan ya pengalaman waktu di sekolah sebelumnya, SMP. Enggak apa-apa. Nah, itu ekstrakurikuler yang saya rasakan itu menurut saya itu adalah suatu kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi para siswa. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi yang ada atau untuk memunculkan potensi yang belum diketahui. Jadi dengan berekstrakurikuler, walau awalnya coba-coba, itu kan kalau kita emang bisa beradaptasi, itu kita bisa nyaman. Saya punya rumus yang saya tanamkan dalam diri saya, itu terpaksa, terbiasa, dan luar biasa. Terpaksa, Terbiasa, biasa, luar biasa. luar biasa. Itu rumus yang saya tanamkan saat saya menjalani sesuatu tidak sesuai dalam keinginan saya. Ya, saya berpikir seperti moto hidup saya, ini bagian saya, ya saya harus menjalani apa adanya, kayak gitu. Ya, di ekstrakurikuler yang saya ikuti, ya emang awalnya saya terpaksa mengikuti itu, coba-coba, ternyata di dalam dunia persilatan itu keras banget dan saya pengen menyerah, tapi ada dukungan-dukungan dari teman-teman nanti Penyemangatnya. iya penyemangat motivasi. Jadi saya berusaha buat beradaptasi dan terbiasa dengan hal itu. Dan akhirnya saya mendapatkan berbagai macam pelajaran di dalamnya. Mulai dari saya waktu itu kelas 9 itu mau mengundurkan diri dari salah satu event tingkat nasional. Di situ saya benar-benar digendoli sama pelatih. Dikasih masukan ini dan itu, saya kekeh mau keluar dari dunia persilatan. Digendoli terus sampai disuruh memanggilkan kedua orang tua saya ke sekolah. Akhirnya datang, di situ ada perbandingan, saya dikasih waktu buat mikir 1 hari. Setelah itu menghubungi pelatihnya dan akhirnya saya berpikir pelatih sampai ini berarti akan ada suatu Ada hal. potensi yang Iya. ada di dalam diri Iya. kamu ini. Pelatih saya percaya pada saya, maksud saya menyanyikan kepercayaan itu. Terus alhasil saya mengikuti saran pelatih. Saya fokus ke perlombaan dengan kefokusan saya ke zaman itu kan belum ada pandemi Pak ya. Masih ada rumor ada ujian. Nah, fokus ke ujian pending dulu lah. Ini tingkat nasional juga bisa bantu saya masuk ke jenjang yang berikutnya. Nah, saya fokuskan. Ternyata 3 hari lomba dan saya menang. Di situ saya nangis karena ya kenapa saya dulu ingin meninggalkan dan tidak menjaga kepercayaan yang udah diberikan kepada saya. Ya, jadi ekstrakurikuler itu sangat baik lah, sangat baik bagi siswa. Sangat baik, Iya. sangat penting dan Sangat juga penting. sangat bermanfaat buat diri kamu pribadi ya ini. Baik yang sudah memiliki potensi atau bingung dengan potensinya. Berarti bisa sebagai ajang untuk pencarian Bakat bakat ya? bisa, Sebenarnya untuk bisa. di Saya ekstrakurikuler. benar-benar basic nggak ada waktu itu. Kok bisa langsung nyemplung di yang milih silatnya itu yang silat ya? Iya, saya punya pengalaman yang kurang baik Pak dulu. Pernah dibully. Ya, jadi saya ada inisiatif, ada silat. Mungkin bisa jaga-jaga diri saya kalau
misalnya Iya. terjadi hal seperti itu. Iya. Oke. Walau awalnya nggak kuat ya dijalani, adaptasi, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Bangkitnya dari situ ya, Yan, Ya, ya. cukup itu, Pak. Dari dibully, dari istilahnya korban bulian ya. Ya. Dari korban bulian bisa jadi sang juara ya. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah, luar biasa sekali. Itu bisa jadi pemicu untuk semuanya loh ya. Bisa untuk jadi motivasi untuk semuanya. Ini sudah ada pengalaman real yang bisa kita dapatkan dari teman kita sendiri. Ya, berarti dari Alfian, bagus, istimewa. Penting ya untuk ekstrakurikuler bisa menggali potensi yang ada pada diri kita. Oke, lanjut, Farah. Bisa dibantu Adisti mungkin untuk dinotulenkan sebentar. Nah, Ya, kalau menurut saya ekstrakurikuler itu kan merupakan wadah yang sangat penting bagi para siswa. Itu untuk menumbuhkan minat dan bakatnya serta potensi diri yang ada. Nah, kalau manfaat ekstrakurikuler sendiri, menurut saya itu yang sudah saya rasakan itu menjadikan saya lebih tanggung jawab sama apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian itu meningkatkan potensi dan skill yang ada dalam diri saya. Kemudian tuh menumbuhkan potensi tadi yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan dalam diri saya yang belum ada, jadi tumbuh dan berkembang. Nah, jadi itu intinya sangat bermanfaat sekali, Pak, untuk menjadikan pribadi tersebut lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih terpusat gitu, Pak. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler sendiri itu dulu di SMA itu kan belum dijalani gitu lah Pak, kan kita kan masa-masa pandemi Pandemi. gitu. Iya, dulu pertama kali tuh saya tuh milihnya kan ikut ekstra OSN ekonomi. Iya, OSN kayaknya Farhanisa juga kan sering juara ya. Fotonya sering terpampang di depan sekolah itu. Sosiologi. Di banner, iya. Sosiologi, kebumian Enggak. juga enggak pernah. Enggak. Sosiologi sama apa Farah? Ekonomi. Ekonomi. Iya, Dua. Juara berapa saja, Du? tapi yang ekonomi belum pernah, yang sosiologi semua. Ya sosiologi semua. Dapat juara berapa, Farah? Medali perak sama yang satunya itu perunggu, tapi itu rankingnya 9 besar, urutan ke-6 kalau nggak salah. Urutan ke-6 Iya, itu dari perunggu. Jadi kalau yang diambil juaranya medali itu kan 9, tapi pesertanya itu 176 kalau nggak salah. 170. Oh, sangat istimewa sekali, Farah. Ini juga sosok yang menginspirasi ya. Berarti sudah ada dua sosok yang menginspirasi. Pak Novel mengharapkan ini bukan hanya dari dua ini, ya bisa mencetak banyak yang lebih bisa menginspirasi kalian lagi. Ya, seperti dari Arya tadi, Denis, Disti, ya, bisa istilahnya lebih memotivasi diri kalian lagi untuk ya mungkin sekiranya bisa menyaingi prestasi yang dimiliki oleh Farah atau Alfian. Ya, tapi bisa di bidang yang lain yang sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki seperti apa. Oke, Farah, masih ada tambahan lagi tidak, Farah? Masih, Pak. Masih? Sebenarnya dulu itu tuh motivasi saya mengikuti kayak OSN gitu, kayak di bidang pengetahuan, emang saya sadar kalau diri saya tuh emang dulu pertama kalinya tuh kayak sosialnya itu emang agak kurang ya Pak. Ya dari situ tuh ya memang kan saya kayak ya juga ikut organisasi juga kan Pak. Nah tapi di situ tuh saya kayak masih bingung, kayaknya kok gimana gitu ya, kayak ada terhalang sesuatu. Nah jadi itu lama-kelamaan saya tuh berpikir kalau misal aku itu kayak nggak bisa sama orang-orang kayak sosialisasi gitu. Jadi aku berpikirnya kayak gini, mungkin kalau di bidang prestasi itu yang bisa bikin aku lebih kuat. Jadi itu yang menjadi tameng buat diri aku. Misal orang lain kayak ngerendahin atau kurang menganggap kita gitu kan Pak. Kayak misal kita tuh dipandang nggak sesuai sama, ya mungkin karena pandangan orang-orang kan berbeda nih. Jadi mungkin saya memunculkan potensi yang di dalam diri saya dan saya mengembangkan, dan alhamdulillah ya ini yang saya hasilkan gitu. Masih bisa membanggakan ya. Iya. Ya. Luar biasa sekali dari Farah. Ada lagi tidak, Farah? Kira-kira dari teman-teman ada yang pengen menanggapi dari Farah? Farhanisa?
luar biasa ya. Nah, Sangat. ya. Dulu waktu Pak Novel SMA kok ada bisa seperti kalian ya? Sekarang saatnya. Iya, Pak. Sudah keluar dari zonanya, masanya ya. Gantian sama yang muda-muda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Nah, asik. Oke. Lanjut, Jana dulu. Terus nanti terakhir dari pamungkasnya dari Fajar. Ini Pak Novel masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Yuk, tidak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Novel atas waktunya. Sebelumnya, di sini aku mau menjelaskan pengertian dari ekstrakurikuler terlebih dahulu. Kalau diambil dari kata ekstra, artinya tambahan yang sudah disampaikan oleh Rino. Jadi kalau ekstrakurikuler itu singkatnya adalah aktivitas tambahan yang diberikan oleh sekolah ataupun yang tidak resmi yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Dan untuk manfaatnya yaitu ada mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik yang awalnya mungkin belum mengetahui bakat dan minatnya, terus akhirnya dia mengikuti ekstrakurikuler, akhirnya dia menjadi tahu akan bakat dan minat yang akan dijalankan untuk masa depannya. Nah, dengan adanya ekstrakurikuler ini, saya mengambil ekstrakurikuler PMR. Nah, dari situ Peminatnya galak tadi ya. Lanjut, lanjut. Nah, di ekstra PMR itu saya baru terjun di kelas 12 awal karena memang 2 tahun kelas 10 dan kelas 11 tidak mengikuti ekstra karena terhalang oleh pandemi, dan kelas 12 awal akhirnya mengikuti ekstra PMR walaupun hanya sebentar, tapi manfaat yang saya dapatkan sudah banyak, yaitu antara lain tahu dasarnya kita untuk mengobati orang lain jika dia terluka ataupun sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik saja. Lalu dengan ekstrakurikuler PMR saya juga terjun ke organisasi Forpis, yaitu Forum Remaja Palang Merah Indonesia di Kabupaten Kudus yang dikoordinir langsung oleh PMI. Dari situ saya belajar banyak arti dari kekeluargaan, arti dari sebuah kebersamaan, arti dari sebuah kesukarelaan. Terus kita juga di situ diajarkan untuk misal ada event donor darah, kita disuruh untuk sukarela membantu menyumbangkan darah ataupun membantu untuk orang lain agar ikut terjun dalam event itu. Iya. Pak Novel terharu sekali loh kamu menyebutkan PMR di sini. Pak Novel dulu waktu SMA juga senang ikut kegiatan PMR loh. Ya, tapi dulu waktu zaman Pak Novel SMA dulu belum jadi pembina seperti sekarang. Oke, itu bagus sekali untuk Jenah dari istilahnya dari suatu kegiatan, dari suatu ekstra, dari situ kita belajar. Ya, itu malah yang bagus. Karena memang inti dari ekstra itu kan memberikan pelajaran tambahan kepada kita. Ya, seperti tadi Jana bilang dari ekstra PMR. Banyak yang bilang loh dulu awal-awal ekstra PMR itu ekstra yang buat kalau pas hari Senin. Ya, kalau dibilang sakit hati, pasti banyak yang sakit hati dari anggota PMR-nya. Tapi tunjukkan, ganti dengan prestasi yang bisa kalian raih seperti yang tadi disampaikan oleh Farah. Ya, ketika kalian punya prestasi, tunjukkan. Nah, ini loh prestasiku PMR. Tidak hanya sekedar membuat prestasi, tapi saya bisa berprestasi, bisa mendapatkan ini. Kalian bisa enggak? Atau cuma bisa nyinyir-nyinyir saja? Digantinya dari situ. Dari ekstra, kita bisa belajar. Kita bisa mendapatkan pelajaran lebih yang tidak kita pelajari di sekolah. Berarti ekstrakurikuler kan sekolah juga, Farah. Di pembelajaran yang ada di sekolah, mata pelajaran yang ada di sekolah. Oke, yang terakhir dari Fajar, Dwi. Terima kasih waktunya Pak Novel dan Iya. teman-teman. Untuk saya, kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan non pembelajaran formal yang dilakukan siswa di sekolah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini
bisa untuk mengembangkan minat bakat, potensi siswa, dan juga kepribadian siswa di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, di ekstrakurikuler ini juga kita dapat merasakan manfaatnya. Bisa saja kita menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, kerjasama, terus kemandirian juga. Dan kita bisa melatih mungkin public speaking dan sosialisasi dengan teman-teman yang lain. Kita juga bisa menambah relasi pertemanan, pengalaman juga pastinya, juga pengetahuan di ekstrakurikuler itu. Ekstrakurikuler juga bisa menjadikan sebuah jalan kita untuk apa ya istilahnya, mengetahui bakat-bakat kita yang terpendam. Dengan sebenarnya kita itu merasa kita punya bakat ini, tapi kita nggak tahu mau disalurkan di mana. Nah, itu bisa disalurkan di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga bisa sebagai tempat kita menyalurkan apa yang telah kita dapat kepada orang lain. Bisa saja itu mungkin kepada adik kelas atau orang-orang sekitar kita. Itu juga bisa menjadikan jalan kita untuk punya rezeki ya Pak. Misal kita mempunyai suatu keahlian di bidang salah satu bidang itu bisa kita menjadi seorang pelatih mungkin, atau juga kita bisa digunakan untuk di masyarakat, mungkin ini bisa bermanfaat untuk di masyarakat. Ya, betul. Satu contoh yang bisa Pak Noval ambil juga sama seperti yang kita itu hari ini. Tadi kan dari Dwi cerita bisa untuk membuka pintu rezeki kita karena mau kita membantu orang lain. Jadi kan mungkin siapa tahu kita juga ke depan nanti akan dibantu sama orang lain. Pak Noval juga berterima kasih sekali loh sini sama Elmas ya, karena sudah benar-benar membantu Pak Noval dalam pengambilan kegiatan-kegiatannya Pak Noval ya selama ini. Sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan. Elmas ikut kegiatan apa ya Mas? Bisa disyuting ke dirinya. Elmas ikut di kegiatan apa Mas? Mungkin suaranya bisa dimasukkan. DKV, ya. Dari kegiatan DKV. DKV singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Nah, dari situ memang untuk saat-saat ini sangat membantu kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Ya, dari seperti pembuatan konten di YouTube, di TikTok, dan lain, dari adanya teman-teman yang ada di kafe, terus dari Dwi yang tadi jurnalistik ya, di jurnalistik untuk cara penyampaian, cara ngomongnya itu public speaking. Namanya dari public speakingnya itu juga bisa tertata dengan rapi, dengan bagus. Itu bisa jadi modal kita untuk ke depan. Ya, jadi menurut Pak Noval kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting untuk kalian dan juga sangat penting istilahnya untuk kalian di masa yang akan datang. Bisa jadi bekal kalian ya. Jadi menurut Pak Noval kalau misalnya kalian sekolah ada ekstrakurikuler dan kalian tidak mengikuti salah satu pun ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kalian termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Itu bahasa Arabnya gimana, Fian? Itu kayaknya Pak Noval pernah itu kok, termasuk orang-orang yang merugi. Yang menyanyikan itu kan orang yang merugi. Gimana ya? Bisa Pak. Adisti bisa. Itu surat Al-Asyr kan Pak? Surat Al-Asyr ya. Ya bunyinya gimana Adisti? Wal Asyr inna alladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya? Artinya. Mungkin bisa Nah, yuk gantian sama-sama yang dari Irmas toh ini. ya. Ya. Mana Yan? Artinya Yan. Yuk. Enggak apa-apa, sambil ngepek enggak apa-apa. Biar Pak Noval nanti juga istilahnya ada pandangan baru berkaitan dengan istilahnya pentingnya ekstrakurikuler. Jangan sampai benar-benar kita menjadi salah satu orang yang merugi karena tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sudah ketemu Yan? Innal insana lafi khusr. Artinya Sungguh manusia berada dalam kerugian. Yang sebelumnya itu ada ayat yang menjelaskan tentang wal asr, yang artinya demi masa. Yang dimaksud di sini orang-orang yang
menyanyiakan waktu gitu Pak. yang menyanyikan. Ya, itulah salah satu pentingnya ekstrakurikuler. Salah satunya bisa memanfaatkan, istilahnya apa ya, bukan memanfaatkan, bisa mengarahkan kalian ke hal yang positif. Ya, jadi waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia, tidak hanya sekedar untuk scroll IG, scroll TikTok, tapi bisa untuk digunakan ke hal-hal yang positif. Dan tentunya itu bisa menjadi bekal kalian ke depan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi menurut Pak Noval, ekstrakurikuler itu sangat penting. Setuju enggak kira-kira? Setuju, Pak. Setuju. Oke, ini berhubung jamnya Pak Noval juga sudah habis, ini sudah waktunya kalian untuk pulang juga. Sebelum pulang, nanti Pak Noval bagikan kepada kalian lembar pertanyaan berskala, seperti yang Pak Noval sampaikan di minggu kemarin, berkaitan dengan scaling question. Ya, pertanyaan berskala. Ini Pak Noval jelaskan sebentar, coba ya, sama seperti yang ada pada itu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, pertanyaan skala atau pertanyaan berskala. Pertanyaan skala membantu klien. Klien itu kalian, ya, untuk mengukur kondisi dirinya, membantu kalian untuk menilai keberhasilan dari sesi konseling yang telah dijalani. Pertanyaan skala dibuat dalam rentang 1 sampai 10, di mana 1 kondisi klien atau kondisi kalian itu kondisi yang terburuk dan kondisi 10 adalah kondisi yang terbaik. Nah, contohnya kalau di sini ada emotion apa emotion? Emotionnya ya. Kalau yang satu itu kelihatan yang marah paling kayak enggak enak. Ini senyumannya sudah mulai ada, ini sudah mulai ya. Nah, sampai dengan ke 10 yang sudah bisa tersenyum dengan lebar. Oke. Pertanyaan skala, scaling question. Contoh melakukan pertanyaan skala ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya contohkan di sini. Saya akan bertanya kepada kalian. Jika seandainya ada skala hingga 1 hingga 10, 1 adalah hal terburuk yang kalian alami dan 10 adalah yang terbaik. Di mana posisi kalian hari ini? Nah, nanti dituliskan antara 1 sampai 10. Terus pada skala 1 hingga 10, 10 adalah Anda mencapai tujuan lengkap. Tujuan yang paling terbaik. Dan 1 hal terburuk yang telah terjadi. Di mana posisi kalian sekarang? Boleh seperti pertanyaan, di mana kalian sekarang? Posisi 1 sampai 10. Apa yang kalian perlukan dari 1 sampai 10? Kira-kira itu sangat kalian perlukan sekali atau tidak? Apa yang membantu kalian bergerak 1 poin? Misalnya tadi dari skala 1 sampai 10 awalnya kalian di poin 3, terus kalian bergerak ke poin 5, yang membantu kalian untuk bergerak menuju poin selanjutnya itu apa? Bagaimana kalian dapat membuat tetap di poin? Misalnya kalian sudah di poin ke-8 atau ke-9. Bagaimana cara kalian untuk bisa stabil menjaga di posisi tersebut? Langkah kalian seperti apa? Nah, kalau yang di lembar pertanyaan yang akan Pak Noval bagikan ini nanti, pertanyaannya cukup mudah. Ya, cuma ada 5 pertanyaan. Ya, Pak Noval bagikan sekarang juga sekalian, biar nanti kalian bisa membaca satu persatu. Nah, karena Pak Noval mungkin di sini pertanyaan yang pertama, nanti bisa dituliskan nama sama kelas kalian dulu. Ya, kelasnya ada lupa toh tadi kelasnya berapa? Nah, oke, masuk kelas sendiri lupa. Terus, dalam teknik ini peserta didik akan diminta untuk mempertimbangkan posisi pada suatu skala, biasanya dari skala 1 sampai dengan 10. Dengan 1 menjadi situasi yang paling tidak diinginkan dan 10 menjadi situasi yang paling diinginkan. Seperti yang Pak Noval jelaskan tadi. Bayangkan sebuah skala 1 sampai 10. Skala 10 menggambarkan keadaan menjadi sangat baik, di mana kalian sangat menginginkan keadaan tersebut, sedangkan angka 1 menggambarkan keadaan terburuk dari situasi yang sedang kalian hadapi sekarang. Yang pertama,
Di mana posisi kamu saat ini dalam skala 1 sampai 10? Berarti posisi kalian sebelum mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan hafal pada hari ini, ya. Terus yang kedua, apa yang kamu itu berarti nanti ditulis skalanya ya, angka 1 sampai dengan 10. Ya, di jawaban yang pertama. Terus yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk keluar dari posisi di angka 1 menuju posisi kamu saat ini? Berarti dari posisi yang tadi yang di pertanyaan nomor 1, kalian setelah mengikuti konseling kelompok dengan Pak Noval, itu meningkat menjadi posisi keberapa? Nomor berapa? Terus apa yang bisa membantumu itu tidak ditulis dengan skala 1 sampai 10, tapi ditulis jawaban menurut kalian. Yang bisa membantu kalian apa? Ada yang memberikan saya semangat, Pak. Ada yang memberikan saya motivasi agar saya bisa ke posisi tersebut. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Terus, posisi mana yang baru saja kamu raih dalam skala tersebut? Dari posisi yang pertanyaan kedua, ya, poin kedua, posisi mana yang baru kalian raih dalam posisi yang ketiga? Skala yang ketiga. 1 sampai 10 lagi ya skalanya ya. Terus, apa yang berbeda dari sebelumnya? Yang berbeda dari yang sebelumnya itu berarti berbeda dari yang pertanyaan yang kedua, di posisi pertanyaan kedua. Misalnya di posisi pada pertanyaan pertama, kalian di posisi 2. Terus yang pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan untuk keluar dari posisi yang kedua? Agar bisa ke posisi keempat misalnya. Nanti kalian tuliskan di sini seperti apa. Terus yang ketiga, posisi mana yang baru kamu raih? Berarti dari 4 tadi menuju ke posisi berapa kalian selanjutnya. Terus apa yang berbeda dari sebelumnya itu kalian sebutkan, tuliskan saja. Yang kalian rasakan perbedaannya apa dari posisi sebelumnya. Terus apa yang membuat kalian merasa berbeda dari posisi sebelumnya. Ya. Terus yang keempat, kalau misalnya tadi 1 itu di poin skala 2, di pertanyaan kedua di skala 4, pertanyaan ketiga di skala 5, Pak Novel contohkan seperti itu ya. Terus di pertanyaan keempat itu kalian berada di skala 7. Bagaimana hal-hal yang akan terlihat di skala 7? Nah, kalian sebutkan kira-kira kalian kalau sudah di skala 7 itu keadaan yang kalian rasakan apakah lebih baik atau malah sangat lebih baik. Ya. Terus bagaimana kamu melihat dirimu jika berada di posisi pada skala tersebut? Banyak perubahan enggak yang ada di diri kamu untuk mencapai di skala yang ke-7. Nah, terus pertanyaan yang kelima, apa yang telah kita bicarakan dapat berhasil? Nanti kalian tuliskan. Berarti yang dari tadi Pak Noval omongkan sama kalian, kita diskusikan ini tadi, kita presentasikan ini tadi, kira-kira itu membuat keberhasilan di diri kalian enggak? Berkaitan dengan ekstrakurikuler tadi. Ya, terus nanti diberikan tanggapan kalian yang bisa dibicarakan untuk skala ya, berarti ya untuk pertanyaan pertama itu skala, terus untuk pertanyaan kedua bagaimana kalian menggunakannya untuk bisa melangkah maju, itu bisa dijawab secara tertulis misalnya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas karena sudah jamnya mau jam pulang. Untuk lembar pertanyaan berskalanya kira-kira bisa dikumpulkan kapan? Besok. Insya Allah besok ya. Insya Allah besok berarti besok Pak Noval tunggu untuk pertanyaan berskalanya bisa dikumpulkan di mejanya Pak Noval di ruang BK. Oke. Untuk hari ini masih ada yang ingin memberikan tambahan kira-kira? Atau cukupkan sekian dulu? Cukup? Kalau dicukupkan sekian berarti kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin membantu Pak Noval untuk berdoa sebelum pulang? Siapa? Mas Alfian mau. Mas Alfian. Yuk, silahkan bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Silakan bisa langsung berberes, bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Dari Pak Noval, bukan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, bisa pulang. Ini